tangan yang meriah. Teriakan haleluya. 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 Yesus pengharapanku. Yesus pengharapanku. Yesus jawaban bagiku. Yesus jawaban. Yesus segalanya. Yesus segalanya. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari pembebasan hutang. Hari ini hari pembebasan. Hari ini hari anugerah. Hari ini hari anugerah. Hari ini hari berkat Tuhan dicurahkan. Hari ini hari berkat Tuhan Terima dicurahkan. kasih Tuhan. Terima kasih. Curahkan anugerah-Mu. Curahkan anugerah. Kami siap untuk menerimanya. Kami siap untuk menerimanya. Amin. Tangan yang meriah. Beri salam kanan kiri saudara. Ya katakan hari ini hari mujizat, hari ini hari anugerah, dan kita percaya kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, saya ingin ajak saudara tangkap ya, sore ini ibadah memang ibadah secara khusus, ya ibadah secara ya spesifik sekali, dan saya percaya bukan hanya sekedar ibadah biasa. Bahkan saya menyampaikan firman Tuhan bukan hanya sekedar khotbah biasa, tapi saya percaya Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita. Tapi saya percaya Tuhan akan lakukan mujizat. Tapi saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat. Kok diem saja toh? Coba lah gitu saudara. Komandannya sudah amin-amin, tapi anak buahnya masih diem saja gitu. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Katakan Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Hari ini hari mujizat. Aku siap terima mujizat. Mujizat pelepasan hutang. Beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Ya, sekali lagi saya percaya bukan hanya formalitas, tapi saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan hari-hari ini. Tadi sementara saya berdoa, saya rasa Tuhan ingatkan yang penting adalah sungguh-sungguh kita ada dalam hadirat Tuhan. Yang penting adalah sungguh-sungguh kita berkarya di dalam Roh Kudus. Saya percaya mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Lah saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, karena ada satu kesaksian yang sudah disiapkan, kita akan ya saksikan dulu saudara. Ya satu kesaksian dari ya Bapak Indarno. Saya akan sajikan dahulu ketika saya mula-mula beribadah di gereja di GBI Keluarga Allah. Pada masa-masa saya beribadah di GBI Keluarga Allah, pada saat itu dari latar belakang bukan orang Kristen, saya orang kebatinan. Ketika saya menginjakkan kaki menjadi anak-anak Tuhan Yesus, saya sungguh merasakan betapa besar penyertaan Tuhan, kasih Tuhan pada saat itu. Di bawah pimpinan Gembala saya Bapak Pendeta Baja, setelah saya mengikuti dia beribadah di gereja GBI Keluarga Allah, tahun 92 menengahan, saya istri saya sebagai pengusaha ialah kain-kain tekstil BS yang kerjanya memborong gudang-gudang yang akan diborongkan. Dan tahun itu pula ketika setengah tahun dia melangkah di gereja GBI Keluarga Allah, istri saya mendapat borongan kain 140 ton dari satu pabrik tekstil yang besar di Solo. Bapak Ibu sekalian, karena pertolongan Tuhan juga, walaupun dengan segala mungkin ya ada persoalan-persoalan, kain itu dapat habis dijual oleh istri saya semuanya. Dan dari hasil penjualan kain-kain itu, Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan satu rumah. Walaupun pada saat itu kita membayarnya secara mengangsur, namun saya dapat mendapatkan satu rumah yang sangat saya harapkan. Ketika saya belum mendapatkan rumah itu, rumah saya hanya 100 meter. Punya gudang 100 meter, satu lagi hanya 80 meter. Kalau mau kirim barang kadang-kadang susah, di gudang ini atau gudang mana. Maka setelah satu bos saya memberikan pada saya rumah yang 1.300 meter.
Saya tidak akan pernah menyangka kalau saya dapat menjadi rumah sebegitu besar. Itu semua karena berkat Tuhan. Saya berdoanya untuk 500. Tuhan sediakan 1.300 meter. Luar biasa. Pokok dari yang akan saya saksikan ialah mengenai krisis tahun 97-98. Pada saat itu tanggal 14 di kota Solo terjadi kerusuhan yang luar biasa. Sejujurnya pada saat itu saya sedang dengan istri saya sedang kulaan di Pekalongan untuk kita mencari barang di sana. Ketika saya di sana, bos yang di sana menyuruh saya pulang. Pada waktu saya pulang pun saya sudah tidak dapat masuk ke kota Solo. Saya tertunda di Ngasem dan saya terus hubungan dengan anak saya melalui telepon. Penjarahan sangat telah terjadi dan sampai di dekat rumah saya. Waktu itu rumah saya, karena kita waktu itu dalam hidup di kampung ya, kita ikut ronda, ikut apa-apa. Jadi orang-orang kampung, baik rumah kita di muka jalan itu dijaga oleh satu tokoh pemuda di kampung Sewu ini. Ketika saya telah pulang ke Solo, kita lihat rumah ini semuanya utuh dengan baik. Tidak ada satupun yang tercecer dan semua tidak ada satupun yang dalam keadaan rusak. Seperti saya katakan, istri saya ada satu usaha yang memborong kain-kain di pabrik-pabrik. Yang waktu tahun itu istri saya telah memborong 140 ton dan telah dapat terlaksana dengan baik, bahkan sebagian terjual dengan baik. Dalam perdagangan pasti yang agak jelek kita tertinggal. Tapi sebelum 2-3 hari waktu penjarahan, pembakaran itu, ada satu pelanggan yang datang ke rumah saya, ke gudang saya, menawar satu kain yang sebetulnya kain itu tidak laku dijual waktu kita memborong itu karena kain itu kurang baik. Pada waktu itu istri saya menawarkan dengan harga 7.000 karena waktu itu kain masih murah 1 kilonya. Dan pemborong yang dari Madura itu menawar sampai 6.500. Tapi saya sendiri tidak tahu kenapa waktu istri saya berkeras hati kalau tidak 7.000 kain itu tidak akan pernah dilepas. Akhirnya si pemborong itu pun mundur dan kain itu tidak ada dijual. Tapi setelah terjadinya penjarahan di kota Solo sungguh luar biasa. Pelanggan lain datang pada kita karena pada waktu pabrik-pabrik di kota Solo maupun di mana waktu itu tidak ada yang buka sama sekali. Mungkin sampai 1 bulan karena keadaan kota yang sangat mencekam, maka banyak orang yang mencari dagangan kain. Ketika satu pemborong datang pada kita, satu pelanggan, kita tawarkan kain itu dengan harga yang sangat mahal. Pada itu harganya sangat mahal, 3 kali lipat dari harga yang tentuan sebelum penjarahan. Namun setiap orang yang datang pada kita, setiap orang yang akan membeli kain, dapat kain itu terjual dengan luar biasa, laris dengan luar biasa. Dan saya sangat heran sekali ketika saya menjual kain itu. Kelihatannya pada waktu kita sebelum terjadi pembakaran, kita lihat kain itu ya hanya sekian lah, kira-kira kita taksir hanya sampai 300-500 kilo. Tapi ketika kita jual kain itu, sungguh kain itu tidak pernah, seperti kelihatannya tidak pernah kain itu habis atau kain itu kelong gitulah. Kain itu terus ada terus. Sampai saya sendiri heran pada saat saya masa-masa itu sebelum masa-masa pembakaran itu, ya jalan-jalan dan masa krisis di kota Solo itu, saya sebagai seorang pedagang mempunyai kredit di bank, hutang di bank 400 juta pada itu. Memang kita tidak tekor, uang itu terus berputar pada bank itu. Bahkan sekali-kali saya pun harus membuka cek untuk tukar cek untuk kita membayar cek. Tapi pada masa setelah ada krisis itu, saya menjual kain itu dengan terus-menerus di kain itu kita jual tidak pernah habis. Sampai saya heran, saat itu tanpa sadar saya membayar hutang-hutang bank 400 juta. Padahal 400 juta terus kita bayarkan dan terus kita masih menjual kain itu
menjualkan yang lain pun itu banyak kain-kain yang telah lama tertumpuk itu. Sampai seakhiran sampai terkumpul uang pada waktu itu kira-kira 500 juta. Saya heran dan saya baru merasa bahwa sekarang saya mendapatkan modal diri. Dan saya sungguh sangat mengerti dan berterima kasih. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang meriah, saudara. Saya percaya saudara diberkati melalui kesaksian. Siapa yang diberkati? Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Kalau kesaksian yang tadi saya dengarkan, saudara, luar biasa. Kita bisa petik satu pelajaran. Yang pertama, Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Bapak kita itu Bapak yang maha besar. Besar kuasanya, juga besar kasihnya, saudara. Dia punya rumahnya 100 meter. Dia berindu bisa akhirnya punya rumah yang 500. Karena ya keluarganya banyak, dagangannya banyak, nggak muat. Tapi Tuhan jawab bukan 500 meter, 1000 berapa tadi ya? 1000 berapa ya, saudara? 1200 meter persegi, saudara. Lalu cara Tuhan memberkati juga luar biasa. Ya krisis terjadi, saudara. Dagangannya nggak laku, harusnya dijual nggak laku. Dagangan yang tidak laku dan sengaja tidak deal, saudara. Tapi justru akhirnya malah terjadi pelipat ganda, harganya naik luar biasa sekali. Sehingga utang 400 yang harusnya nggak bisa bayar, akhirnya bisa menjadi lunas. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya bukan waktu yang lalu, tapi sekarang Tuhan akan lakukan juga. Saya percaya bukan hanya Bapak Indarno saja, tapi setiap saudara dan saya akan mengalami kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah, saudara. Lah kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Jangan lupa tema bulan ini adalah mujizat di masa krisis. Saya ajak saudara imani sungguh-sungguh mujizat di masa krisis. Mujizat di masa krisis, terus mujizat di masa krisis. Sehingga mujizat itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Yang namanya mujizat memang yang tidak masuk akal. Yang namanya mujizat memang yang harusnya tidak bisa jadi bisa, saudara. Itu namanya mujizat, saudara. Dan hari ini kita masuk satu tema yang khusus, mujizat bebas hutang, saudara. Mujizat apa, saudara? Iya, saya tambahin saja mujizat bebas dari hutang yang menjerat, artinya begitu, saudara. Jadi akan ada mujizat yang melepaskan kita, yang membebaskan kita dari semua hutang-hutang yang menjerat, saudara. Karena hutang ini, saudara, tidak pandang muka siapapun dia. Orang muda ada hutang, orang tua, orang kaya, orang miskin, semua ya. Saudara seringkali juga ya ngalami, saudara, dalam kehidupannya ada hutang. Orang nggak percaya, orang di luar Tuhan, orang di dalam Tuhan, ya seringkali juga terjerat kadang-kadang kaitannya dengan hutang. Orang penghasilan besar maupun kecil juga seringkali kita ya bisa tahu orang itu juga kena masalah hutang. Penghasilan 1 juta bisa ya terjerat hutang nggak, saudara? Bisa. Penghasilan kalau ditingkatkan 10 juta, yang penghasilan 10 juta, kira-kira ada nggak yang terjerat hutang, saudara? Ada. Penghasilan yang 100 juta setiap bulan, kira-kira masih hutang apa enggak? Masih. Penghasilannya berapa lagi ya? 1 miliar lah gitu, kira-kira masih punya hutang enggak? Kadang-kadang yang besar penghasilannya, bahkan rumahnya megah, saudara, bahkan kendaraannya luar biasa. Kadang-kadang kalau kita teliti hutangnya juga luar biasa banyaknya, saudara. Jadi kita jangan hanya lihat wah rumahnya megah, wah pabriknya besar, wah mobilnya mewah. Belum tentu, saudara. Hutang ini tidak pandang bulu siapapun dia, ya prestasinya, ya pendidikannya, saudara, jenis usahanya, semua sama saja. Orang Kristen bukan orang Kristen, saudara, ya seringkali ya mengalami, saudara, ya masalah hutang, bahkan terjerat ya dalam hutang, saudara. Ya kadang-kadang sudah terlanjur ada hutang, saudara, yang menjerat dalam kehidupannya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana bisa keluar dari hutang yang menjerat. Saya sengaja
tambahkan hutang yang menjerat, saudara. Kenapa? Supaya saudara tidak salah persepsi, ya. Oh, bukan hutang itu tidak boleh, saudara. Ya, bukan sama sekali nggak boleh hutang. Orang Kristen nggak boleh hutang, tidak. Saya baca firman Tuhan. Oh, anak-anak Tuhan kan diberkati luar biasa supaya mereka bisa memberi pinjaman, bukan yang pinjam, betul nggak saudara? Tapi bukan berarti pinjam itu dosa, bukan berarti hutang itu dosa, karena anak-anak Tuhan memberi pinjaman. Kalau itu dosa, anak-anak Tuhan buat orang lain berdosa, betul nggak saudara? Ya toh saudara? Ya, tapi kalau kita bisa, saudara, kita bukan berhutang, kita malah memberikan pinjaman, kita malah memberikan pertolongan, karena kita ditakdirkan untuk cari berkat, saudara. Ya, jadi jangan salah, saudara, yang saya katakan bebas dari hutang yang menjerat, yang memperbudak kita, yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita menderita. Ya, bukan semua hutang nggak boleh. Ada orang karena dapat pinjaman, saudara, jadi batu loncatan juga ada. Tapi hari ini tanggap, yang akan dipatahkan, yang diputuskan adalah semua hutang yang menjerat. Bahkan bila perlu kalau bisa juga enggak hutang, malah mengutangi sebanyak mungkin, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Lah, kita akan belajar rahasia bagaimana kita bisa keluar, ya, dari hutang yang menjerat. Yang pertama pelajarannya adalah jangan turuti hawa nafsu kita atau Anda. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai, saudara, kata-kata dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Saudara tangkap di sini dulu. Setiap orang, tiap-tiap orang, baik itu orang Kristen maupun bukan orang Kristen, sama saja. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ada keinginan yang mencobai, yang menggoda setiap orang, karena ia diseret dalam dan dipikat olehnya. Diseret, sebetulnya enggak beli jadi beli gitu, saudara. Sebetulnya tidak, ya, mau jadi mau, seperti diseret, saudara. Oh, luar biasa. Dan apa? Dipikat, karena hatinya sudah terpikat. Orang kalau sudah terpikat itu seperti diseret saja. Dan apabila keinginannya itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, saudara. Jadi yang pertama pelajaran, jangan turuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu bukan berbicara tentang seks saja. Hawa nafsu itu bicara banyak. Salah satunya juga hawa nafsu ingin menikmati banyak hal dalam kehidupan. Ya, seringkali kehancuran, saudara, disebabkan karena tidak bisa, ya, mengekang hawa nafsu, saudara. Terus ingin menikmati terlalu banyak, saudara. Ya, terus ingin menikmati terlalu cepat, saudara. Misalnya lah, saudara, oh, terpikat oleh mobil, sebetulnya belum punya kemampuan punya mobil, nekat saja. Yang penting bisa kredit. Kadang-kadang orang tuh gitu tuh, saudara. Juga zaman kredit, yang penting bisa kredit. Pancinya sudah punya, tapi karena ada orang iklan panci ini luar biasa sekali. Sebetulnya bukan kebutuhan yang sungguh-sungguh saja dan belum punya uangnya, ya ambil saja. Pokok kredit kok nggak apa-apa kok, nanti bisa mencicilnya banyak. Kadang-kadang, saudara, wah, HP-nya lihat orang lain ganti HP canggih, saudara, dengar tertarik, sebetulnya juga belum ada uangnya. Pokok kredit nggak apa-apa gitu, saudara. Ya ambil HP mah nggak apa-apa, pokok dicicil, dikredit saja. Banyaklah, ambil rumah lah, furniture lah, buat ya segala sesuatunya lah, hewan peliharaan dan banyak hal. Bahkan kadang-kadang juga bisa buka satu usaha yang sebetulnya belum kemampuannya, saudara. Tapi tergoda ingin cepat kaya, saudara, nekat saja, nabrak saja, saudara. Lah, saudara, yang saya maksudkan adalah kita bisa menguasai keinginan-keinginan dalam hidup kita. Kalau itu belum sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Kalau kita lakukan, otomatis kita akan terjerat hutang. Memang penghasilan kita lebih kecil dari semua hutangnya, cicilan yang harus dibayar, ya pasti otomatis bisa
Ya, akhirnya terjerat dalam banyak hal. Ya, kadang-kadang juga karena iri, orang lain bisa beli itu, masa saya tidak bisa? Dia bisa beli itu, masa saya tidak bisa? Saya pernah dengar sebuah ilustrasi ini, saudara ya, atau contoh lah. Satu kali seorang bapak itu rasanya berat sekali kalau mau pulang ke rumah, karena istrinya senantiasa minta sesuatu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kalau tetangganya punya, dia juga inginnya bisa punya seperti tetangganya. Nanti kalau kumpul-kumpul PKK gimana? Dia punya ini, dia punya itu. Tetangganya punya mobil, dia minta. Suaminya juga punya mobil, itu tetangganya juga punya kok. Dia ya karyawan, kamu juga karyawan kok. Wah, tetangganya bisa ini dan itu, beli lagi. Ya mungkin rumah baru atau apapun lah, saudara. Ya selalu, saudara. Ya nanti mobil baru, sepeda motor baru, nanti TV dan macam-macam baru, saudara. Jadi sampai suaminya ya pulang rumah itu rasanya berat, karena senantiasa dibandingkan dengan tetangganya. Tetangganya punya ini, ya inginnya punya. Tetangganya beli ini, ya inginnya beli, gitu saudara. Satu hari dia pulang, suaminya, tapi sikapnya beda, saudara. Sekarang tertawa, dia punya ide, ya ngomong dengan istrinya gitu. Loh, istrinya bingung, biasanya kalau pulang itu agak malas, langsung pulang gitu, mukanya agak sedih. Ini pulang tuh nyanyi-nyanyi, seneng-seneng. Istrinya akan ditanya, loh kenapa kok hari ini kamu seneng pulang rumah? Ya tertawa-tertawa. Suaminya berkata, itu tetangga tambah istri satu. Biasanya istrinya kalau tetangganya tambah apa, dia senang terus, nuntut terus. Sekarang dikasih tahu seperti itu, saudara. Ya itu sepintas saja, saudara. Tapi saya ajak setiap kita, setiap orang, saudara, harus bisa menguasai. Karena setiap orang akan selalu dicobai. Tadi dikatakan, saudara, oleh keinginan kita masing-masing, saudara. Setiap kita, laki-laki dicobai dengan keinginan laki-laki, perempuan dicobai dengan keinginan perempuan. Saya akan bacakan Ibrani, saudara, ya 13 ayat 5a. Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya petik yang kedua ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, supaya kita tidak terjerat dengan ya hutang atau lepas dari hutang. Tadi saudara, jangan terus ditarik oleh keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan. Saudara, kita belajar apa? Mencukupkan dengan apa yang ada. Kalau penghasilannya 10 juta, pengeluarannya jangan sampai lebih dari 10 juta. Ya cukupkan dengan apa yang ada padamu, itu penghasilan. Malah pengeluarannya tidak boleh 10 juta, harus ada kurang dari 10 juta. Sehingga ada yang ditabung supaya makin meningkat, saudara. Ya kalau penghasilan saudara hanya 5 juta, pengeluaran jangan sampai 5 juta, saudara. Penghasilan saudara 100 juta pun pengeluaran jangan sampai, saudara. Kadang-kadang penghasilan tambah, pengeluaran juga ikut tambah. Penghasilannya tambah, pengeluaran juga ikut tambah. Kadang-kadang seperti itu. Tapi sekarang saya ajak setiap kita tangkap firman Tuhan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, kata firman Tuhan. Kalau penghasilan saudara 100 juta, pengeluarannya harus kurang dari itu. Yang lain bisa ditabung untuk investasi atau dikembangkan lagi untuk usaha. Yang 10 juga sama, ya pengeluarannya jangan sampai 10, apalagi lebih, harus kurang. Jadi ada yang bisa dikembangkan untuk pengembangan, ya untuk masa depan, saudara, untuk jaga-jaga dan lain-lain, saudara. Kalau penghasilannya ya 1 juta gimana, saudara? Orang kadang-kadang berkata, enggak cukup pak, makan aja enggak cukup, enggak cukup. 5 juta ya enggak cukup. Saudara dengar, orang bilang enggak cukup itu berapapun enggak cukup kalau keinginannya diikuti loh, saudara. Saudara tanya orang yang penghasilannya 5 juta, kalau saudara 1 juta, dia akan ngomong enggak cukup. Orang yang penghasilan 10 juta, saudara deketin, banyak yang berkata tidak cukup. 100 juta saja penghasilan, banyak yang enggak cukup. Ada di sini yang merasa 10 juta enggak cukup, mungkin banyak juga.
Ada yang merasa 100 juta nggak cukup. Kalau saudara datang pada orang yang levelnya di situ, kadang-kadang juga merasa nggak cukup. Nggak tentu saudara. Lah cukupkan, bagaimana mencukupkan? Ya mudah saudara. Semua itu tergantung kita menempatkan diri di level yang mana. Misalnya pakaian, ada enggak pakaian itu yang harganya 100.000, ada enggak? Ada enggak? Ada enggak yang harganya 10 juta? Ada ya? Ada enggak yang 100 juta? Ada loh saudara. Ada enggak yang berapa ya? Paling murah berapa ya? Paling murah berapa ya? Berapa? 10.000? 20.000? 20.000 bisa. Mau 20 juta bisa, betul nggak saudara? Tergantung kita. Kalau cuma dipakai ya sama saja kok saudara, betul nggak saudara? Kita pakai yang 20.000 yang nggak buat masuk angin. Loh, iya toh, betul nggak saudara? Makanan juga sama. Saudara, makanan ada enggak yang harganya 100.000? Banyak saudara. Ada enggak yang harganya 1 juta? Ada enggak yang 10 juta? Ada. Kalau saudara tanya orang Jakarta ini, 10 juta itu banyak saudara. Apalagi di negara-negara besar yang sudah maju lebih tinggi. Ada enggak yang murah berapa ya? Paling murah berapa ya? 500. 500 ada enggak? Ada. Kalau saudara makan yang 500 atau terus kurus sakit? Kurus sakit enggak Pak Dokter? Enggak, sama saja kan saudara. Tinggal bagaimana mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Boleh saja kita mau naik, asal jangan melampaui ukuran kemampuan kita saudara. Kalau melampaui ya otomatis akhirnya akan terjerat oleh berbagai macam hutang saudara. Jadi yang pertama saya ajak saudara tangkap dulu saudara. Ya, kita harus bisa menguasai hati kita saudara, hawa nafsu kita, dan saudara ya, cukupkan dengan apa yang ada pada kita saudara. Nah caranya bagaimana saudara? Firman Tuhan mengajari banyak. Yang pasti caranya adalah mendekatlah pada Tuhan saudara. Lebih banyak mendekat pada Tuhan. Kalau kita lebih banyak mendekat pada dunia, maka hati kita akan lebih banyak ditarik oleh dunia. Kalau kita lebih banyak mendekat pada Tuhan, maka hati kita akan lebih banyak ditarik pada Tuhan. Kalau saudara lebih banyak jalan-jalan di mall, ya otomatis lebih banyak godaannya, betul enggak? Daripada saudara lebih banyak di ruang doa saudara. Pasti beda atau saudara, betul enggak saudara? Kalau saudara terus banyak ketemu dengan sales yang nawarin terus saudara, ini HP, ini panci, teman saudara itu semua, ya otomatis saudara enggak mikir pun jadi mikir saudara, enggak dengar jadi dengar saudara, betul saudara? Enggak tergoda ya jadi tergoda. Tapi kalau saudara sekali lagi bangun sekarang, kalau saudara memang belum punya kemampuan lebih banyak mendekat pada Tuhan, oh saudara, otomatis pikiran saudara juga lebih kepada Tuhan. Otomatis iman saudara untuk menguasai hawa nafsu, keinginan juga akan lebih kuat. Tadi waktu saya duduk saya ingat Mazmur 1. Saudara masih ingat? Oh berbahagialah orang yang kesukaannya bukan kumpul dengan para cemooh, ya orang bebal, karena dia akan terpengaruh. Tetapi yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, betul nggak saudara? Kesukaannya Taurat Tuhan, dan akhirnya diakhiri dengan perkataan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena kalau saudara kita banyak pergaulannya, ya waktunya habis di dunia yang duniawi, otomatis kita akan melakukan banyak itu. Tapi kalau kita lebih banyak ya dengan Tuhan, kita berpikir dalam Tuhan, ya otomatis juga makin mantap. Jadi mendekat pada Tuhan, lebih melekat pada Tuhan, maka saudara akan lebih aman. Saudara tidak banyak godaannya, saudara lebih kuat iman saudara, saudara bisa mengalami kasih karunia dan anugerah. Saya bersyukur saudara, sejak ulang tahun diingatkan Tuhan terus, ini adalah tahun Yobel, artinya tahun pembebasan. Tadi pujian juga menyanyikan, ini tahun Yobel, tahun pembebasan. Saudara ingat Yobel pertama kali
dihitung adalah saat mereka keluar dari perbudakan Mesir, lalu saat mereka masuk tanah perjanjian, saudara. Itu tahun pembebasan, artinya akan dibebaskan dari perbudakan. Kalau zaman dulu dibebaskan dari kemiskinan, saudara, dibebaskan dari penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Kalau yang sekarang kita pujikan, tahun pembebasan, dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari semua penderitaan, termasuk dibebaskan dari kemiskinan, termasuk dibebaskan dari jerat hutang. Lah itu akan kita alami. Beri tepuk tangan. Ini petugas pensupport mimbar perlu belajar lagi. Jangan diam terus. Ya, supaya kita lebih mantap lagi. Bangsa kita 70 tahun. Sebenarnya sama, saudara. Kemerdekaan. Kemerdekaan itu juga bicara tentang apa? Pembebasan. Sejak saudara tangkap sungguh-sungguh, kalau saudara tangkap, saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Tapi saudara sekali lagi, yang dengar firman harus bisa menguasai. Saya perhatikan banyak saudara, penyebab penderitaan, penyebab juga akhirnya terjerat kemiskinan, akhirnya terjerat oleh hutang yang banyak. Kadang-kadang juga karena langkah-langkah yang salah. Lah besok Selasa, saudara, besok Selasa, ya saya akan tayangkan film yang luar biasa. Sekalipun mungkin saudara pernah dengar dulu Fly Well, saudara, ya bagaimana ada seorang dulu hidupnya nggak benar, suka bohong, semua orang dibohongin, saudara. Dia jual mobil, kalau orang beli mobil dibohongin, ini barang yang hancur, dia berkata ini bagus sekali, bohong, saudara. Sampai banyak, ya, ada masalah dengan anaknya, dengan istrinya, dibohongin terus dengan siapapun. Sampai di gereja saya lihat filmnya tertawa, ya, mengembalikan perpuluhan, persembahan juga bohong. Jadi amplopnya kosong, pokok dimasukkan saja gitu, saudara. Jadi semua dibohongi. Sampai pendetanya juga dibohongi. Waktu pendetanya juga beli mobil, saudara, digorok habis-habisan. Ini mobil rusak, ngomong bagus. Ini harganya murah, ngomong mahal sekali. Karena pendetanya juga percaya dengan jemaatnya. Semua dibohongi, digorokin. Akhirnya dia usahanya malah rusak, nggak laku. Orang nggak percaya. Dalam keadaan krisis, akhirnya sudah mau disita karena hutang banyak, sudah nggak bisa nyicil lagi, nggak bisa bayar lagi, saudara, akan disita. Sudah tinggal berapa hari, malamnya dia dengan, ya, anaknya juga masalah, dia dengan orang tuanya, ayahnya juga masalah. Sudah hidupnya itu karena banyak yang tidak baik, masalah dengan siapa masalah, maka hidupnya masalah, saudara, termasuk keuangannya masalah besar. Dia sedang lihat TV, lalu firman Tuhan mulai berbicara tentang kehidupan yang rusak seperti itu, saudara. Dan dia dijamah akhirnya, saudara. Malam itu terjadi pertobatan yang luar biasa, dan dia mulai memperbaiki, saudara. Dan dia mulai merubah hidupnya secara total, saudara. Mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, saudara. Sulit sekali, tapi Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. Akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, akhirnya dia mendapat pertolongan Tuhan, akhirnya dia dapat mujizat yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya undang saudara datang besok Selasa. Saya percaya kita akan sangat diberkati. Tadi pagi saya lihat saja, saya mencucurkan air mata terus. Saya dibukakan banyak hal. Hidup itu seperti ini, ya. Saya tidak sampaikan sekarang karena saudara bisa nikmati besok. Kita ini juga saya rasa Tuhan ingatkan, diberkati media yang luar biasa. Kalau saudara tahu media yang kita miliki, ya, kalau itu buat nyetel film, itu lebih bagus, lebih hebat dari gedung biskop. Loh, betul saudara, betul. Jauh lebih hebat, jauh lebih bagus dari gedung biskop. Jadi anggap saja besok datang gratis gitu, saudara, malah akan diberkati luar biasa oleh Tuhan, mendapat kasih karunia. Caplek sebelah, ayo besok datang. Jangan sampai tidak datang, saudara. Selasa. Tapi saudara, ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar, yang saya dapatkan. Nah, saya ingin memberikan satu kesaksian lagi, ya, jemaat kita yang di Jogja, ya, jemaat kita yang apa, saudara, di Jogja. Bapak Petrus, coba dikeluarkan PowerPoint-nya. Saya ingin, ya, jelaskan melalui PowerPoint-nya, saudara. Bapak Petrus, ya, saudara lihat itu ini jadi kesaksian, saudara, bukan hanya
sekedar ilustrasi, dikatakan pelayan Tuhan keluarga Allah Jogja karena kesalahan pengaturan keuangan, maka Pak Petrus terjerat hutang dengan bunga cukup tinggi, 8% jumlah hutang 9 tahun, lalu mencapai 540. Saat itulah ia datang pada Tuhan dan beribadah di keluarga Allah Jogja. Di situ ia dibimbing membawa masalahnya kepada Yesus dan melakukan doa pujian penyembahan ya dari jam 12 sampai jam 1. Ada yang membimbing terus, saudara. Lanjutkan, mulai datang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Setelah melakukan 3 hari berturut-turut, Ibu Petrus merasa digerakkan Tuhan untuk datang pada rentenir yang mengutanginya. Saat Ibu Petrus menceritakan masalahnya, rentenir ini nangis. Ini aneh loh, saudara. Jadi dia terjerat oleh rentenir, lalu dia sungguh-sungguhnya datang kepada Tuhan. Dulunya enggak, saudara. Lalu diajak tinggikan Tuhan, sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Lalu rasanya setelah itu Tuhan gerakkan dalam hatinya. Ada dorongan dari Tuhan, saudara. Saya percaya itu rema, saudara. Datang pada rentenirnya ya, dengar kenapa dia terjadi diceritani, nangis. Itu dijamah Tuhan, saudara. Dan mengatakan kalau hutangnya cukup bayar berapa? 200 juta saja dengan cara mengangsur, saudara. Itu caranya Tuhan. Tuhan itu bisa pakai segala cara, bisa berkati langsung, bisa senjama orangnya sehingga bisa tergerak, kurangi. Lanjutkan lagi. Di bulan ketiga Ibu Petrus sudah tidak bisa ya mengisi BG, maksudnya tadi 200 itu dicicil, nanti mungkin ditambah ya harus dibayar selama 2 tahun kalau nggak salah, tapi sudah nggak bisa nyicil lagi. Lalu mereka datang lagi kepada rentenir yang mengutangi. Tuhan bekerja luar biasa. Rentenir tersebut bermurah hati lagi dengan mengatakan bahwa Ibu Petrus boleh membayar dengan cara apa saja. Lanjutkan. Lalu Ibu Petrus membuat spray, tas dan lain-lain dan distorkan kepada menghutangi sampai akhirnya hutang itu lunas dalam waktu 2 tahun. Ya, saat ini Bapak Ibu Petrus ada pelayan Tuhan dan ketua kelompok saya di keluarga Allah Jogja. Beri tepuk tangan yang meriah. Dulunya dia enggak kenal Tuhan, dulunya dia enggak dekat dengan Tuhan, tapi waktu datang pada Tuhan, sekali lagi Tuhan pengharapannya, Tuhan jadi jawabannya, Tuhan bisa melakukan Tuhan dengan caranya Tuhan. Apapun bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Banyak sekali kesaksian. Kalau saudara nanti bisa tangkap, saya dengar banyak sekali, malah harus mikir mana yang harus dikeluarkan. Yang pertama, tapi saya ingatkan, saudara ambil satu langkah sejak sekarang, mulai bisa jaga hati, cukupkan dengan apa yang ada, yang memang sesuai dengan yang sudah berkat saudara terima. Jangan melampaui dari apa yang ada sehingga tidak terjerat utang yang ada, bahkan akan ya Tuhan tolong sehingga lunas. Yang kedua, tanggalkan beban hutang yang merintangi. Tanggalkan. Ada beban hutang yang merintangi, saudara. Ibrani 12 ayat 1 dan mungkin 1 saja juga boleh. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita, saudara, tangkap apa? Menanggalkan apa, saudara? Semua beban. Saya ulang lagi, marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu apa? Merintangi kita, saudara. Dalam hidup kita ada beban-beban yang bisa merintangi kita untuk maju. Ada beban-beban yang bisa merintangi kita untuk sukses. Ada beban-beban tertentu yang merintangi saudara untuk bisa lepas dari hutang. Ada beban-beban tertentu yang merintangi saudara. Iya, sehingga kita harus lepaskan, saudara. Iya, tanggalkan, saudara, semua beban-beban yang melintangi. Hal yang sama bisa terjadi, ya, berkat, tetapi juga bisa menjadi beban bagi kita. Maksudnya begini, saudara. Kita punya rumah, kadang-kadang bisa jadi beban, kadang-kadang bisa jadi berkat. Kita punya mobil, kadang-kadang bisa jadi berkat, berguna, kadang-kadang ada yang bisa jadi beban. Dalam hal ini yang dimaksudkan begini, kalau saudara punya hutang, tadi saya katakan, ada hutang itu malah kadang-kadang membuat kemajuan saudara, tapi ada hutang yang itu bisa menjerat saudara dan akhirnya bisa menghancurkan saudara. Kalau saudara punya hutang, makin tambah, makin beranak, makin cucu, makin tambah,
dan saudara tidak bisa melunasi, saudara tahu ini makin tambah terus, makin tambah terus, makin tambah terus, makin tambah terus, makin tambah terus karena satu hal. Nah, saudara harus ambil satu langkah, ini harus dipotong, ini harus ditanggalkan. Ya, dengan bagaimana? Kalau saudara masih punya misalnya kendaraan, harus berani dijual dulu, saudara. Ya, lalu setelah itu selesaikan ini dulu. Sebab kalau tidak ini akan terus makin besar, makin besar, makin besar. Bahkan kadang-kadang saudara punya tanah atau punya apa, saudara jangan sayang kalau hutangnya ini naik terus, naik terus. Ini harus berani dilepas dulu untuk selesaikan dulu. Nanti bangun lagi usaha saudara. Setelah maju, saudara bisa beli lagi. Ya, kalau hutang seperti ini enggak dipotong dulu, saudara, terus saja saudara pegang yang saudara barang lain yang miliki, biasanya hutang ini naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dan kalau sudah lewat berapa tahun, hutangnya sudah terlalu tinggi, aset yang saudara punya, yang dulu sebelum hutang ini menggunung, kalau saudara jual dulu-dulu, ini sudah lunas, mungkin masih punya sedikit. Tapi karena saudara pegang terus, waktu berjalan, makin besar, makin besar. Kalau sudah begitu besar, aset yang dulu harusnya kalau dijual ini bisa lunas, masih sisa. Sekarang jual pun untuk lunasi nggak akan cukup. Saya ngalami pengalaman ini banyak, saudara. Dalam kehidupan saya, saudara, saya ketemu, saya dulu pengusaha, saya temu banyak. Ada pengusaha-pengusaha yang terjerat hutang, yang terus tergulung oleh hutang, makin parah, makin parah, makin parah. Tapi kadang-kadang malu, ngomong jatuh pilot itu malu, berhenti itu malu, jual rumah itu malu, jual kendaraan itu malu. Nanti ketahuan orang kalau aku sudah jatuh pilot. Tapi kadang-kadang saldonya ini sudah mepet, makin habis, ditunda terus, ditunda terus, ditunda terus, ditunda terus. Akhirnya ini makin habis, makin habis, makin habis, makin habis. Dan akhirnya mau dijual semua pun sudah nggak cukup. Saya melihat ini banyak saat saya jadi pengusaha sampai sekarang. Saya jadi pendeta juga sering kali lihat. Lah, kadang-kadang kita harus berani menanggalkan semua yang jadi beban. Karena aset yang saudara beli dulu itu nimbulkan hutang ini. Harus berani ditanggalkan dulu, selesaikan dulu hutang yang menjerat ini. Sehingga saudara bisa lepas dulu. Setelah itu nanti saudara bisa ya berkarya lagi, saudara, ya lebih maju lagi, saudara. Lah, sehingga bisa selesaikan hutang-hutang yang makin menjerat dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, yang penting adalah miliki iman. Sejak saudara mulai miliki iman, ini tahun Yobel, saudara berani punya iman. Iman ini mendatangkan mujizat. Kalau tadi matematika, hitung-hitungan biasa, saudara, itu tetap penting. Tapi sekarang, saudara, kalau ini kairos Tuhan, ada satu faktor yang lebih dahsyat lagi, yaitu iman, saudara. Ya, percaya bahwa Tuhan mau, ya, adalah Anda bebas hutang. Yang Tuhan ingini adalah setiap saudara dan saya mengalami bebas hutang. Karena dia sudah rela dijadikan miskin di atas kayu salib, supaya kita bisa diubah hidup kita untuk jadi berkat. Kita ditebus bukan untuk kekurangan. Kita ditebus tujuannya adalah untuk jadi berkat. Tapi salah satu faktor yang sangat penting adalah iman. Semua yang Tuhan sediakan, kita harus bisa mengambil dengan iman. Tanpa iman, kita tidak bisa mendapat. Pengampunan sudah disediakan oleh Yesus, tidak otomatis semua terima pengampunan. Harus menerimanya dengan iman, baru bisa dapat pengampunan. Keselamatan sudah Tuhan sediakan di atas kayu salib, saudara dengar dulu. Tidak otomatis semua orang di dunia terima keselamatan. Hanya orang yang berani percaya, yang menerimanya dengan iman, maka terima pengampunan, maka terima keselamatan, maka terima mujizat, maka terima kesembuhan, maka terima pengampunan, maka terima kelimpahan, maka terima bebas hutang. Termasuk itu, saudara, harus diterima dengan iman. Ini waktu yang luar biasa, saudara.
Ulangan 28 ayat 12 ya, dan seterusnya. Tuhan akan buka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberi segala pekerjaan, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, saudara. Jadi sekali lagi saudara harus mengerti, itu adalah hati Tuhan, itu adalah keinginan Tuhan, supaya kita umatnya, supaya kita anak-anaknya, supaya saudara dan saya saat ini yang mau datang pada Tuhan, saudara, bukan terus diperbudak oleh hutang. Itu kerinduan Tuhan adalah supaya kita bebas dari hutang. Bahkan saya percaya bukan hanya sekedar bebas dari hutang yang menjerat, tapi Tuhan ingin kita berkati lebih daripada hutang kita, sehingga kita bisa jadi berkat, sehingga kita bisa kelimpahan dan jadi berkat. Saja saudara tangkap dengan iman. Kembali sekali lagi, semua yang dari Tuhan hanya bisa kita terima kalau kita menerimanya dengan iman. Bahkan saja berani mendeklarasikan, berani mengucapkan, berani mengatakan, saudara, deklarasikan mujizat bebas hutang dengan yakin, dengan iman, ya, dengan yakin, dengan iman. Di situ ada kuasa, di alam roh ada kuasa. Waktu kita sampaikan dengan iman, itu ada kuasa. Enggak dilihat secara lahiriah, tapi secara rohani ada kuasa. Semua yang lahiriah diciptakan oleh yang rohani, yang tidak kelihatan menciptakan yang kelihatan. Hutang itu juga adalah roh, saudara, ya, yang menjerat anak-anak Tuhan. Deklarkan, saudara, ya, menghancurkan ya kuasa roh hutang yang menjerat anak-anak Tuhan. Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan apa? Kunci. Saudara tangkap dulu. Kepada orang percaya, kepada saudara dan saya, memang Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi kalau kita mengikat di dunia ini, di surga itu akan juga sama, bergerak, mengikat, saudara, terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Kalau di dunia kita hancurkan hutang, maka kuasa dari surga ini akan bekerja. Hutang hancurkan. Kalau kita di dunia ini lepaskan berkat, saudara, maka di surga juga akan berlaku sama. Berkat dilepaskan, dicurahkan, berkat dianugerahkan, berkat diberikan kepada setiap kita. Itu Tuhan berkata, aku memberikan kamu kunci, aku memberikan kamu otoritas, aku memberikan kamu hak. Apa yang kau ikat di dunia, surga itu sepakat mengikatnya. Apa yang kamu lepaskan di dunia, surga itu sepakat dilepaskan. Artinya ada kuasa yang sudah diberikan kepada anak-anak Tuhan. Harus percaya dengan iman, dideklarkan, diucapkan dengan iman, dikatakan dengan yakin. Bukan hanya sekedar minta, harus gunakan kuasa, harus gunakan otoritas yang Tuhan berikan. Aku sudah memberikan kamu kunci. Yang kau buka, surga itu buka. Yang kau tutup, surga itu juga menutup. Ada kuasa yang luar biasa bisa terjadi di tengah-tengah kita. Saya cerita sedikit, kemarin cukup kaget waktu ada retreat. Saya nggak tahu yang satu meja dengan saya siapa, tapi yang satu meja dengan saya dengar berkata ini. Ada teman istri saya waktu masih muda, belum menikah. Dia cerita dulu itu termasuk grup-grupnya. Ya, di sini kalau yang belum menikah seringkali ada ya teman-teman mainnya.
Dia berkata di meja kita, ada saya, ada istri saya, ada beberapa ya peserta retreat ngomong begini. Dulu saya dengar dan saya kira Bu Baja itu sombong. Kenapa? Dulu waktu masih bergaul, Bu Baja itu ngomong, saya masih ingat dia ngomong apa? Kelak saya akan punya suami pendeta gereja terbesar di Solo. Jumlahnya lebih dari 5.000. Dulu saya ngomong ini sombong anak perempuan ini. Ini sombong. Tapi nyatanya saya nggak bisa apa-apa. Itu terjadi tuh. Saya kaget. Saya baru dengar itu kemarin. Tapi waktu saya persiapan saya rasa seperti diingatkan. Apa yang dideklarkan orang yang percaya, yang berani diucapkan pada orang yang percaya, cepat atau lambat, pokok itu ada kuasa. Masuk akal, tidak masuk akal, ada kuasa. Betul, saudara? Saya itu juga kaget. Jadi katanya dulu dia di teman-teman itu ngomong begitu, saudara. Kelak aku akan dapat suami seperti itu. Dan dia ngomong, saya heran. Jadi ini terbukti apa yang dikatakan itu nyata. Betul? Firman Tuhan berkata, apa yang kau ucapkan dari mulutmu di hadapanku akan aku lakukan. Yang kau ucapkan. Jadi kita harus berani declare. Hutang lunas. Jerat hutang diputuskan. Nanti kita akan bawa di hadapan Tuhan. Harus berani. Saudara dengar. Jangan perkataan biasa. Yakin. Mendeklarkan. Mengucapkan dengan yakin. Mengucapkan dengan iman. Dan saudara akan lihat banyak hal. Saya akan tutup dengan beberapa kesaksian. Karena saya rasa kesaksian-kesaksian ini sangat penting sekali. Ada jemaat kita, pelayan Tuhan Un Sugiarto. Di sini masih banyak yang kenal ya. Dia memberikan kesaksian di grup baru saja. Jadi dikeluarkan baik juga ya kesaksiannya. Un Sugiarto, coba dikeluarin. Ya segera. Ya ini kenal saudara ya. Ini pelayan kita ya. Dia bersaksi begini. Dia dulu usaha oli. Ya karena kesalahan ekspansi, investasi dan forex, maka tahun 2005 bangkrut dan terlihat utang yang sangat banyak. Bahkan ada keluarga istrinya yang menyuruh cerai. Saat itulah istrinya mendorong untuk mencari Tuhan dan datang ke GBI Keluarga Allah. Mereka bergabung di kelompok saya dan dibimbing ya hingga terus bertumbuh. Jadi dalam keadaan seperti itu datang ke gereja kita lalu ikut kelompok saya dibimbing lanjutkan. Iya. Saat itu Pak Un mulai mengatur kembali cara pembayaran hutang. Setelah nego dan hitung lagi hutangnya bisa lunas 5-6 tahun harusnya, saudara. Ya, toko emas istrinya yang saat itu diandalkan bukannya banyak pembeli, pikirnya bayarnya dari usahanya istrinya karena dia sudah habis atau pilot, saudara. Ya, HP dikatakan di sini bukannya banyak pembeli, justru yang menjual saat itu ya banyak yang menjual. Maksudnya begini saudara. Saudara tahu sedikit, orang jual emas itu biasanya kalau orang desa beli ada surat ya, besok butuh uang itu akan dijual lagi ke toko itu membawa suratnya. Itu toko emas itu begitu. Jadi dia harus sedia uang untuk membeli lagi. Nah, dia sedang butuh uang untuk bayar nyicilnya saudara. Berharap bisa pakai uang dari istrinya itu karena istrinya usaha bisa maju. Bukannya laris, orang beli, malah orang mengembalikan. Dia harus beri lagi, dia harus beri lagi. Uangnya habis, malah defisit. Dia harus beli lagi, dia harus beri lagi, saudara. Nah, saudara, tapi luar biasa Tuhan itu punya cara. Saat itu harga emas 90.000, orang kembalikan semua, kembalikan semua, kembalikan semua, kembalikan semua. Tetapi kemudian harga emas terus naik sampai 350.000 per gram, sehingga mereka bisa melunasi hutang dengan lebih cepat. Tahun 2000-an semua hutang selesai, Tuhan pulihkan usaha olinya, diberkati. Tuhan punya caranya, Tuhan sendiri. Kadang-kadang enggak seperti kita, kelihatannya kok malah lebih berat. Loh ini sedang butuh kok malah harus keluar terus, makin defisit bagaimana. Tapi sekali lagi ya Tuhan itu maha kuasa,
Tuhan itu Maha Kasih, Dia turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Caranya Tuhan, tapi yang penting akhirnya lunas. Betul? Bahkan dia kesaksiannya nggak tahu masih ada nggak, terus ditulis lagi. Akhirnya dia bersyukur, akhirnya dia malah bisa melayani keluarga besarnya, diselamatkan. Sekarang ada mungkin dilanjutkan lagi, ada nggak ini? Ya, sekarang langkah jadi KKS, sekarang jadi ketua kelompok saya juga mulai melayani keluarga besar. Istrinya yang masih belum Kristen, ya sedang semua ikut Tuhan dan bergereja di keluarga Allah. Sekarang maksudnya. Ya, bahkan rumah mertuanya saat ini dipakai untuk keluarga Allah Batu Retno, di mana bulan Agustus yang lalu membaptis 11 jiwa kolam yang sudah ya dibangun mertuanya, malah akhirnya dipakai ya keluarga mertua diselamatkan. Ada lagi foto, nah saudara lihat, ini juga sama, saudara lihat, ini tiba-tiba ditemukan foto ini waktu dia kecil, ya sudah pegang mic di mimbar. Itu declare, saudara. Itu seperti sesuatu yang pernyataan, saudara. Dulu mungkin ditertawakan. Ini kecil ngapain di mimbar? Lucu-lucu. Tapi dengar, saudara. Apa yang sudah dipikirkan, apa yang didoakan, apa yang dirindukan, apa yang ditampilkan, sekarang menjadi kenyataan. Sekarang dia juga menjadi salah satu pengkhotbah kita di Batu Retno. Harus berani declare dengan iman. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ini saatnya Tuhan lakukan banyak yang luar biasa dan luar biasa. Saya beri contoh lagi, saudara. Iya, seorang luar biasa. Ya, jemaat. Karena saya belum minta izin, saya nggak berani nyebut namanya. Tapi luar biasa kesaksiannya. Waktu sebelum krisis, saudara, dia karena mau ekspansi terus. Dan saat itu saya juga masih, ya ingat, saya masih banyak di dunia usaha. Dulu itu kredit malah ditawarkan terus, saudara. Kalau saya mau ngambil kredit zaman dulu besar sekali, saya sudah bisa. Lihat dia cerita, ditawarin terus kredit, ambil lagi kredit, ambil lagi kredit, ambil lagi kredit, saudara. Termasuk kredit dolar, saudara, bukan rupiah. Ambil sampai 12 miliar. 12 miliar tahun 90-an itu besar sekali loh, saudara. Bukan 12 miliar sekarang. Wah, dia senang. Dia pikir ini ekspansi besar-besaran, ini maju. Lalu kena krisis 98. Wah, kaget, hancur luar biasa. Saudara tahu nggak? Akhirnya tagihannya dari 12 miliar menjadi 100 miliar. Betul, sudah nggak mungkin bisa bayar. Bagaimana lagi? Sudah 12 miliar seneng. Wah, luar. Tapi dolar dari 2.500 sampai pernah 18.000. Sudah nggak tahu bagaimana mikir lagi. 100 miliar saat itu sudah nggak bisa dipikir lagi, saudara. Tapi akhirnya pemerintah turut campur banyak. Akhirnya diambil alih BPPN, betul nggak, saudara? Lalu ada ya diurusi macam-macam, ada keringanan, ada penghapusan bunga dan macam-macam. Sisanya 35 M. Tapi dia bilang 35 M. Bayar dari mana? Saat itu emas harganya 90.000. Jadi berapa kira-kira ya? Berapa kilo, saudara? Berapa kilo yang ini pengusaha-pengusaha ini yang hitung? 35 miliar, emas harganya 90.000. Berapa ya? Berapa kilo? Bukan. Itu ya, kalau dihitung 100.000 emasnya kalau per gram 100.000 itu sama dengan 350 kilo emas. Dia cerita dalam kesaksiannya. Tapi kalau 90 berarti hampir 400 kilo emas. Nah, sekarang saudara bayangin. Kalau sekarang saudara utang sampai 400 kilo emas, mikirnya gimana? Loh, betul. Wah, sudah nggak mungkin bayar lah. Kapan bisa bayar? Nggak mungkin lah. Sampai kapanpun nggak mungkin bisa bayar. Nah, lalu saudara, setelah itu terus bergumul dengan Tuhan. Tuhan buka jalan. Saat itu waktu diambil BPPN, saudara, ya dari 100 sudah 35. Lalu ada keputusan lelang, saudara. Dia tawar dia tawar supaya bisa dikurangi lagi, supaya bisa ya buat cicilan, saudara. Ditawar kurang 30%, nggak boleh, ditolak.
Jadi dari 35 miliar diusahakan supaya bisa dikurangi 30% ditolak. Tapi akhirnya keputusannya lelang. Waktu lelang, saudara, ya akhirnya dia malah dapat berapa tahu enggak? Dikurangin 70%. Kok diem enggak, saudara? Tinggal berapa ya itu ya? Tinggal berapa ya? Saya belum ngitung malah. Tapi saudara tahu setelah itu malah jadi booming, malah maju, malah jadi maju, malah jadi maju, malah jadi maju. Utang yang sudah nggak bisa dipikir, utang yang harusnya nggak mungkin bisa dibayar, tapi di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nggak bisa mikir, Tuhan yang mikir. Kita nggak tahu, Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan berbuat segala sesuatunya yang membuat yang tidak bisa jadi bisa. Mujizat di saat krisis harusnya membuat hancur, akhirnya krisis membuat kemajuan luar biasa. Betul? Jadi pengusaha besar. Itulah Tuhan. Hidup kita tidak tergantung dunia. Hidup kita tidak tergantung krisis. Krisis malah kesempatan Kristus berkarya luar biasa sehingga mujizat di saat krisis terjadi. Dan itu luar biasa, saudara. Tuhan melakukan banyak hal. Ya, kalau diceritakan banyak. Tadi saya ingat sedikit lagi ya. Ciputra misalnya. Saudara tahu semua Ciputra ya. Saya juga baca sepintas saja, nggak ada waktunya. Dia cerita waktu terjadi resesi, apalagi huru-hara. Dia pernah cerita. Dia di Mall Citraland itu, di lantai paling atas. Dia lihat di bawah. Lalu dia nangis habis semua. Dia berkata waktu tidur ya bantal selimutnya basah karena dia keringatan terus. Lalu dia keluar lihat satpamnya, dia nangis. Satpamku lebih kaya dari aku. Satpamku gak punya utang. Utangku menggunung. Betul? Dia kesaksian kalau saudara cari, dia cerita banyak. Tapi justru saat itu dia disadarkan. Selama itu dia mengandalkan kekuatannya diri. Dia lupa dengan Tuhan. Jauh Tuhan. Mengandalkan kehebatannya, kemampuannya, pengalamannya. Hancur habis. Lalu dia ambil keputusan. Dia sudah tidak berani lagi mengandalkan kekuatan. Semuanya di tangan Tuhan. Semua milik Tuhan. Bagi Tuhan. Dia mulai mengandalkan Tuhan. Dan singkat cerita lalu Tuhan buka jalan seperti tadi. Ya beberapa itu lalu bisa dinego lagi, bisa dinego lagi, bisa dinego lagi. Akhirnya malah Tuhan bukakan dan saudara lihat sekarang bukan makin jatuh, makin booming, makin naik. Di mana-mana ada Mall Ciputra atau Citraland, betul? Itu pada waktu krisis hutangnya numpuk sebanyak mungkin, yang nggak mungkin bisa dibayar seumur hidupnya. Kalau hari ini saudara punya hutangnya nggak mungkin bisa dibayar, nggak usah takut. Asah saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup kita bukan di tangan hutang. Hidup kita di tangan Tuhan yang penuh anugerah, yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan berkat. Saya percaya, sekali lagi akan saya katakan, hari ini hari mujizat. Saya ajak saudara jangan yang pikir dengan otak. Saudara belajar bergerak dalam roh. Kalau saudara otak-atik dengan ya cara saudara nggak akan ketemu. Kalau memang modal saudara sudah minus, nggak mungkin bisa. Kalau utangmu 1 miliar, hartamu 100.000, mau dipikir seperti apapun gak akan bisa. Tapi di tangan Tuhan, Tuhan membalik. Hutangnya boleh 1 miliar, berkatnya bisa 100 miliar. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi saudara kita yang percaya, tidak ada yang mustahil. Betul, saya ajak saudara tangkap. Banyak kesaksian, tapi waktunya gak mungkin bisa. Tapi saya percaya Tuhan lakukan. Intinya adalah saudara tangkap sungguh-sungguh. Jangan dengan kekuatan. Biar roh Allah yang bekerja. Biar tangan Tuhan yang bekerja. Berani percaya, berani bersalah, berani berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Tiba-tiba saya tadi dengar kesaksian, saya kaget. Ada satu jemaat waktu yang lalu, saya juga pernah ajak bawa catatan hutangmu ke gereja. Kita akan doakan. Dia lakukan itu dan Tuhan lakukan mujizat. Coba dengarkan sedikit. Ibu Hartini, saudara kenal lah.
Saya kaget tadi waktu saya dengar karena persis seperti yang akan kita lakukan. Coba ditayangkan sekarang. Seorang ibu dari 3 orang anak yang mereka dua masih sekolah, mereka perlu biaya, dan saya harus menanggulangi semuanya itu sendiri. Sampai satu saat tahun 2002 itu pas KGS Pak Sande Raja dari Rusia, waktu dia mengadakan tantangan untuk pembangunan gereja. Saat itu saya baru sekali dalam seumur hidup saya memberi dengan air mata. Waktu ditantang saudara, saya memberikan plus dompetnya saya serahkan. Dan minggunya Pak Obaja bersaksi, dia tertawa bahwa ada orang yang memberikan dengan dompetnya walaupun dompetnya kecil. Saudara, isinya tidak banyak, tetapi itu adalah seluruh uang yang saya punya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Saya masih bisa tetap mencukupi kehidupan rumah tangga saya. Bahkan karena saya pulang ke Solo, saya tidak punya rumah, saya harus membayari rumah yang orang tua saya punya, sehingga saya berhutang kurang lebih 60 juta. Bukan uang yang sedikit, 60 juta bagi seorang janda. Tetapi saudara, waktu Pak Obaja mengadakan tantangan, siapa yang punya hutang, siapa yang punya masalah, bawa kartu hutangmu itu ke gereja, doakan. Saudara, sebagai seorang pelayan, saya merasa saya tidak mungkin bawa kartu hutang itu ke depan Pak Obaja dan didoakan, karena banyak sekali jemaat yang antri untuk didoakan. Nah, pada saat itu masih di luar, sebelum doa itu dimulai, saya bawa salah satu surat hutang saya itu, dan saya minta kepada Pak Heru pada saat itu untuk mendoakan. Lalu Pak Heru katakan, kenapa saya? Kenapa bukan Pak Obaja? Tidak apa-apa, saya katakan sama saja. Kuasanya itu kuasa Tuhan, bukan kuasa Pak Obaja ataupun kuasa Pak Heru. Nah, pada saat itu dia doakan, ya, dia doakan dengan pelan-pelan, ya, karena banyak orang di sana. Tapi puji Tuhan saudara, tidak lama Tuhan itu menjawab. Semua hutang-hutang saya lunas, bahkan sempat satu kali kaki saya pun terjual saudara. Maksud saya adalah kendaraan satu-satunya yang sering saya pakai ke gereja itu pun terjual habis, karena untuk keperluan kampung tengah saudara. Tetapi walaupun saya tanpa kendaraan ke gereja, tapi saya tetap mengutamakan Tuhan, dan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Saudara, sekarang saya sudah bisa mengendarai motor lagi, bahkan lebih baik, lebih baru. Hutang-hutang saya Tuhan sudah melunaskan semua. Sehingga saat ini saya adalah orang yang bebas dari hutang uang maupun hutang apapun saudara. Saya adalah orang yang dimerdekakan dan sungguh-sungguh dimerdekakan. Saudara, satu kali saya sempat harus memilih, karena rumah saya dekat terminal sana saudara, Gilingan. Kalau saya ke gereja, satu kali saya sempat harus berjalan kaki. Saya harus memilih di dalam minggu itu, saya harus kebaktian minggu atau saya harus kebaktian hari Selasa. Sementara saya juga harus som atau saka pada hari Kamis. Yang ingin saya ingatkan untuk membiayai pada saat krisis, Tuhan itu sedang cari orang yang mau dipakai. Tuhan bukan hanya mencari orang yang ingin diberkati. Saudara harus ingat, Tuhan bukan hanya itu saja yang dibutuhkan Tuhan. Yang dicari adalah orang yang mau jadi berkat. Tadi dia belajar jadi berkat. Waktu Tuhan berkata dia belajar jadi berkat. Saat seperti itu hati Tuhan tersentuh. Orang ini bisa aku pakai, aku tolong, aku berkati, bukan untuk hidup diri sendiri, tapi bisa jadi berkat. Dan saat kita melakukan, saya ajak, kita akan melakukan sebentar lagi. Bawa sungguh-sungguh catatan hutang saudara, tulis saja. Kita bawa di hadapan Tuhan, deklar, percaya, ini dihancurkan kutuk hutangnya, jerat hutangnya diputuskan. Saudara lepas, bebas dari jerat-jerat hutang yang menjerat saudara. Deklar, saudara imani bahwa Tuhan berkati supaya saudara bisa jadi berkat. Saudara iman dengan sungguh-sungguh, dan saudara akan lihat Tuhan yang berkarya. Mungkin saudara enggak lihat secara lahiriah, tapi di alam roh Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa.
Semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian lebih dulu. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Bawa catatan hutang saudara seperti yang sudah kita siapkan. Nanti bawa catatan hutang saudara. Kalau saudara sudah bawa, catat. Kalau saudara belum, kalau saudara punya kartu doa, saudara bisa catat juga segera. Kita akan bawa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan terjadi. Dan saya percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa. Ya, sekali lagi kalau saudara punya pergumulan, khususnya masalah hutang-hutang yang menjerat, saudara sekali lagi siapkan sungguh-sungguh. Kalau saudara nggak punya kartu, bisa minta kartu segera. Saudara bisa catat, kita bertindak dengan iman. Saya sudah katakan kita akan lakukan tindakan profetik saudara. Kita akan lakukan sungguh-sungguh. Jangan takut saudara, tetap bawa saja surat hutang saudara di hadapan Tuhan sebagai pernyataan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Di atas segalanya, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Di antara saudara yang mau didoakan secara khusus, maju ke depan segera. Saudara yang rindu didoakan secara khusus, maju ke depan saudara. Jangan ditunda-tunda. Saudara yang rindu berdoa secara khusus, datang kepada Tuhan, maju ke depan. Jangan ditunda-tunda saudara. Datang di hadapan Tuhan. Deklar di hadapan Tuhan. Stop. Sampaikan di hadapan Tuhan. Katakan satu pada Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Datang di hadapan Tuhan saudara. Andalkan Tuhan saudara. Jangan pikirkan siapapun saudara. Hari ini hari kuasa Tuhan akan dinyatakan. Hari ini hari mujizat Tuhan akan dinyatakan. Hari ini hari berkat Tuhan akan dinyatakan. Hari ini hari jerat hutang akan diputuskan. Hari ini jerat sakit penyakit akan diputuskan. Hari ini jerat kutuk akan diputuskan. Segera siapa yang rindu untuk didoakan secara sungguh, untuk datang pada Tuhan secara khusus, maju ke depan, jangan ditunda-tunda saudara. Saat yang luar biasa, saat yang penting, tunjukkan iman saudara pada Tuhan, nyatakan iman saudara pada Tuhan. Oh saudara, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Urala pata sakala lapat. Siapa lagi saudara? Siapa lagi saudara? Jangan takut dengan siapapun. Jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan. Dia pengharapan. Dia sudah berjanji. Dia yang akan menggenapi janji. Dia yang akan melakukan segala sesuatunya. Kami datang di hadapan-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Siapa lagi yang terakhir saudara? Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul, maju saudara. Jangan ragu-ragu. Bertindak dengan iman saudara. Bertindak dengan iman. Saatnya dilepaskan. Saatnya dilepaskan dari jerat hutang yang melilit saudara. Sahabat, oh
Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu kami maju ke depan. Kami angkat tangan karena firman-Mu. Saudara yang sudah maju ke depan berseru pada Tuhan, bawa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara yang masih ada di tempat, kalau saudara punya pergumulan, kalau saudara rindu jerat hutang, oh diputuskan, angkat tangan juga, bawa di hadapan Tuhan. Oh deklar di hadapan Tuhan, sampaikan di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, Engkau pengharapan-Ku, Tuhan Engkau jawaban bagiku. Tuhan, oh, aku gagal tanpa Engkau, aku tidak berdaya. Katakan Tuhan, daripadamu datang pertolongan, daripadamu Tuhan, daripadamu berseru pada Tuhan saudara, berteriak pada Tuhan saudara, dengan iman saudara, bahkan berani declare, oh Engkau sumber mujizat. Aku percaya dengan firman-Mu, mujizat di masa krisis, mujizat di masa krisis, mujizat di masa krisis. Orala pata 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 pasakarala pasakarala pasakarala, hirala pata 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 pata. Tuhan, kerajaan-Mu datang hari ini, kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami. Oh, kerajaan-Mu datang Tuhan, kerajaan-Mu datang Tuhan. Engkau hadir atas umat-Mu. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Engkau mendengarkan setiap jerit doa. Tuhan, Engkau lihat iman yang ada pada setiap umat-Mu, iman yang ada pada setiap kami. Di dalam patah-patah-patah, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Ini waktunya, ini kairosnya. Oh, pengurapan-Mu mematahkan setiap kutub hutang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, semua kutub hutang dihancurkan, semua jerat hutang dihancurkan, semua jerat kekurangan dihancurkan, semua hutang yang baru maupun yang sudah lama dihancurkan, semua jerat hutang yang kecil maupun yang sangat besar dihancurkan, diputuskan. Anak-anak Tuhan dimerdekakan. Semua jerat hutang karena dosa dihancurkan, dilenyapkan. Semua jerat hutang karena salah langkah dihancurkan, dilenyapkan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan, tangan-Mu yang penuh pertolongan, tangan-Mu yang penuh mujizat, tangan-Mu yang penuh anugerah. Kuasa bebas dari jerat hutang, kuasa dari bebas dari jerat hutang, kuasa untuk mendatangkan kemerdekaan. Oralapa sakaralapa sakaralap, hiralapa tapak, jama jama Tuhan jama. Beri pengurapan untuk bebas dari hutang. Beri Tuhan pengurapan untuk patahkan hutang. Oh Tuhan, bukalah tingkap-tingkap surga. Oh Tuhan, curahkan anugerah-Mu, curahkan berkat-Mu hari ini Tuhan. Oh, kami bertindak dengan iman. Kami lakukan tindakan profetik seperti firman-Mu, yang Kau ikat di bumi akan terikat di sorga, yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jerat-jerat hutang yang membelenggu anak Tuhan dipatahkan, diputuskan, dilenyapkan. Aku ikat di dunia, dilepaskan, dimerdekakan anak Tuhan. Maka dari sorga sedang bekerja pada saat ini. Kutub hutang yang menjerat dihancurkan, diputuskan. Anak-anak Tuhan dilepaskan, dibebaskan. Mujizat yang terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, anugerah Tuhan dinyatakan, syarat Tuhan yang dinyatakan. Diralapasan. Sekarang kami bertindak dengan iman Tuhan, bukan hanya dilepaskan dari hutang, hidup untuk cari berkat, hidup dalam kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, doa-doa tentang hutang sudah dijawab oleh Tuhan. Oh, semua yang ditulis di formulir doa sudah dijawab oleh Tuhan. Maka sekarang dalam nama Tuhan Yesus, kami
Tindak dengan iman, tingkat dibukakan, tingkat berkat dibukakan, anugerah dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dicurahkan, berkat dicurahkan, hidup dalam anugerah, diberkati, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Terima pengurapan jadi berkat, saudara. Terima pengurapan jadi berkat. Saudara tidak akan kekurangan. Saat saudara jadi berkat, saudara akan dilewati berkat, saudara akan kelimpahan berkat. Terima dengan iman. Declare di hadapan Tuhan, katakan dengan iman, aku jadi berkat, aku jadi berkat. Katakan, aku jadi berkat. Katakan dengan iman, aku jadi berkat. Dengan yakin, dengan percaya, dengan iman, saudara. Dengan yakin, dengan percaya, dengan iman. Tuhan, kami tahu sesuatu yang luar biasa di alam roh sudah terjadi. Hambamu sudah sampaikan perkataan ilahi dari Tuhan. Hambamu sudah lakukan apa yang kau ingin hambamu lakukan. Dan saat ini engkau yang berkarya, engkau yang menggenapi. Setiap jemaat yang datang sungguh-sungguh dengan Tuhan saat ini mengalami terobosan rohani, terobosan berkat, terobosan kasih karunia. Dan sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kutuk jerat hutang dilepaskan, diputuskan, dihancurkan, dilenyapkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Satu hal kami tahu, Engkau sudah melakukan hal yang luar biasa. Kami terima, dan itu akan terjadi. Kata saudara, ini akan terjadi. Katakan, ini akan terjadi. Tuhan, di hadapanmu aku katakan, aku percaya, anugerahmu dinyatakan, mujizatmu dinyatakan Tuhan, mujizatmu dinyatakan Tuhan, mujizatmu dinyatakan Tuhan, mujizatmu dinyatakan Tuhan. Ada mujizat besar. Aku jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama, di atas segala nama, namamu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk saudara.